Shalom saudara yang kekasih, dan selamat hari Sabat bagi saudara-saudara yang sudah merayakan Sabat. Kami di sini masih Jumat pagi. Saya ingin merespon tanggapan dari saudara Alimta Brahmana yang berkali-kali merespon video saya lalu mengatakan Pendeta Ramkeni ini sesat oleh karena sesungguhnya yang menyalibkan Yesus adalah kaum pemelihara hari Sabat. Nah, jadi saya mohon kepada saudara Alimta Brahmana, semoga beliau menyaksikan video saya ini. Mohon brother membaca Yesaya pasal 53. Saudara baca baik-baik mulai dari ayat 1 dan seterusnya mungkin sampai ayat 7. Lalu, kalau brother bisa temukan kata pemelihara hari Sabat atau kata Advent di ayat itu, maka tuduhan brother benar. Bahwa yang menikam Yesus, yang menyalibkan Yesus itu adalah kaum pemelihara hari Sabat. Saya mengerti argumentasi beliau ini oleh karena orang Yahudi itu pemelihara hari Sabat, dan memang itu benar. Tapi apakah benar pemelihara hari Sabatlah yang menyalibkan Yesus? Kita baca Yesaya pasal 53 yang dikatakan di sana yang menikam dia adalah pemberontakan kita, kejahatan kita. Nah, siapa ini kita ini? Kita ini termasuk saya, Ramkeni, dan juga termasuk saudara Alimta Brahmana. Kalau kita katakan orang Yahudi atau pemelihara hari Sabat yang menyalibkan Yesus, ingat orang Israel itu bukan hanya orang Israel di zaman Yesus. Tetapi kalau kita katakan orang Israel itu sudah ada sejak nama Yakub dirubah menjadi Israel. Tapi pemelihara hari Sabat itu sudah ada sebelum Yakub lahir. Karena Sabat dimulai bahkan sebelum dosa masuk ke dalam dunia, Sabat sudah ada di Taman Eden. Saudara baca Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Jadi, benarkah orang Advent yang menyalibkan Yesus? Yang menyalibkan Yesus adalah yang membuat Yesus tersalib bukanlah satu etnik atau kelompok tertentu. Yang membuat Yesus tersalib di kayu salib adalah kejahatan Pendeta Ramkeni dan kejahatan saudara Alimta Brahmana, serta kejahatan orang-orang yang lain. Kejahatan kitalah yang membuat Yesus itu tersalib, sehingga dengan kematiannya saya mendapatkan kesempatan atau harapan untuk dibebaskan dari hukuman kematian kekal. Demikian juga saudara Alimta Brahmana mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harapan hidup kekal. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menyadari dosa kita atau tidak? Nah, apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum. Hukum yang mana? 10 hukum. Sekarang pertanyaannya, apakah Alimta Brahmana menghormati hukum-hukum Allah? Setelah diberikan kesempatan oleh Allah, ia mati di kayu salib untuk saudara Alimta Brahmana. Apakah saudara mau menghormati Allah atau tidak? Yaitu dengan mempromosikan ibadah hari Minggu, hari yang tidak memiliki dasar Alkitab. Saudara boleh cari dari Kejadian sampai Wahyu. Saudara tidak akan temukan ayat dalam Alkitab yang menyuruh kita untuk beribadah pada hari Minggu, karena hari Minggu itu hari kebangkitan. Pemeliharaan hari Minggu adalah hari buatan manusia. Itu adalah berawal dari
paganisme yang diadopsi oleh gereja Roma Katolik lalu menjadikan hari Minggu itu hari ibadah. Tetapi Alkitab tidak pernah mengatakan hari Minggu adalah hari ibadah. Tapi itu yang dipromosi oleh saudara Alimta Brahmana. Jadi saya dengan kasih ingin menerangkan bahwa apa yang saudara sebutkan sebenarnya itu tidaklah benar. Mungkin saudara salah mengerti. Nah, saya mendoakan saudara, saya mengasihi saudara. Saya berdoa semoga Roh Kudus bekerja di hati saudara, dan semoga di kemudian hari saudara bukan lagi mempromosikan hari Minggu, tapi semoga dengan bantuan Tuhan, kalau Roh Kudus bekerja, saudara akan mempromosikan hari Sabat kepada orang dan menghormati Allah, menghormati hukum-hukum Allah. God bless you, Bro Alimta Brahmana. Tuhan memberkati.